Geografis, Kerajaan Singasari terletak di Jawa Timur, tepatnya di tepi Sungai Brantas. Di daerah Singasari, Malang, Jawa Timur, ibu kota Kerajaan Singasari adalah Kutaraja yang terletak di dataran tinggi Malang, Jawa Timur. Kehidupan politik. Selama 70 tahun berdiri, raja yang memerintah Kerajaan Singasari menurut Kitab Negara Pertama ada 4. Sedangkan Kitab Pararaton menyebutkan ada 5 raja yang pernah duduk di singgasana Kerajaan Singasari. Raja-raja Singasari versi Kitab Pararaton, Ken Arok atau Sri Raja Sabatara Sang Awar Bumi dari tahun 1222 sampai 1247. Anusapati dari tahun 1247 sampai 1249. Toh Jaya dari tahun 1249 sampai 1250. Ranggabuni alias Wisnuwardana dari tahun 1250 sampai 1272. Adapun daftar raja-raja Singasari versi Kitab Negara Kertagama adalah sebagai berikut. Sri Rangga Rajasa Sang Girinatraputra dari tahun 1222 sampai 1227, Anusapati dari tahun 1227 sampai 1248, Wisnuwardana dari tahun 1248 sampai 1254, Kertanegara dari tahun 1254 sampai 1292. Sejarah berdirinya Kerajaan Singasari, pendiri Kerajaan Singasari adalah Ken Arok, sosok dari kalangan rakyat jelata yang berhasil meruntuhkan Kerajaan Kediri. Pada awalnya, kehidupan politik Kerajaan Singasari diwarnai dengan banyak intrik istana yang berkaitan dengan pembunuhan anggota kerajaan, bahkan rajanya. Para raja Singasari terbunuh oleh satu pusaka yang sama, yakni Keris Empu Gandring. Raja-raja Singasari yang tewas akibat Keris Empu Gandring yaitu Ken Arok, Anusapati, dan Toh Jaya. Kutukan Keris Empu Gandring berakhir pada masa Ranggabuni ataupun Wisnuwardana. Ketika Wisnuwardana menjadi raja, Keris Empu Gandring dimusnahkan dengan cara dibuang ke dalam kawah gunung berapi. Penguasa Kerajaan Singasari pada masa Wisnuwardana, pemerintahan Kerajaan Singasari mulai stabil dan akhirnya mencapai kejayaannya pada saat putranya Kertanegara menjadi raja. Kertanegara adalah raja terakhir yang mengantarkan pada masa kejayaan Kerajaan Singasari. Kehidupan politik yang dijalankan oleh Raja Kertanegara berfokus pada gagasan perluasan cakrawala yang meliputi daerah seluruh Dwipantara ataupun Nusantara. Dengan kata lain, Raja Kertanegara ingin menyatukan kerajaan-kerajaan di Nusantara di bawah payung kekuasaan Singasari. Kertanegara, pembawa kejayaan dan raja terakhir Kerajaan Singasari untuk mewujudkan cita-citanya itu, beberapa upaya politik luar negeri yang ditempuh Raja Kertanegara yaitu melaksanakan ekspedisi Pemalayu, perluasan wilayah ke seluruh Nusantara, menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan lain di luar Nusantara, memantapkan struktur pemerintahan. Sayangnya, kehidupan politik di Kerajaan Singasari di masa Raja Kertanegara yang terlalu fokus pada politik luar negeri dimanfaatkan oleh Jayakatwang untuk memberontak. Jayakatwang adalah keturunan Raja Kertajaya, penguasa terakhir Kerajaan Kediri yang dikalahkan oleh Ken Arok, pendiri Kerajaan Singasari. Saat tentara Singasari dikirim keluar daerah dalam rangka perluasan wilayah, Jayakatwang menyerang istana. Raja Kertanegara tewas dalam serangan ini dan kemudian Singasari pun runtuh. Dan inilah silsilah keluarga berdasarkan versi Kitab Negara Kertagama dan versi Kitab Pararaton. Tunggu. Mungkin kalian lebih mengerti kalau materi ini dijelaskan oleh sebuah drama. Nah, kira-kira drama apa sih yang mau ditampilkan? Yuk, langsung aja kita saksikan dramanya. Di suatu hari, di salah satu kawasan wilayah Kediri, kawasan tersebut bernama Tumapel. Hiduplah seorang akuwu bernama Tunggul Ametung. Ia memiliki seorang istri yang sangat cantik. Namun, seorang pengawalnya bernama Ken Arok menyukai istri Tunggul Ametung, sehingga ia membunuh Tunggul Ametung untuk mendapatkan istrinya Ken Dedes. Akhirnya, Ken Arok pun menggantikan posisi Tunggul Ametung. Namun Ken Arok belum puas. Akhirnya ia memilih untuk berpisah dari Kerajaan Kediri dan membuat kerajaan sendiri, yaitu Kerajaan Singasari. Ken Arok, raja pertama Singasari. Namun suatu hari datanglah Anusapati. Ia datang untuk membunuh sang raja. Anusapati adalah anak dari Tunggul Ametung. Bertahta selama 2 tahun, datanglah Toh Jaya. Dan ia membunuh Anusapati. Toh Jaya, putra dari Ken Arok.
Namun hanya menjabat beberapa bulan, datanglah Wisnuwardana. Ia menggulingkan tahta Tohjaya. Lantas siapakah Wisnuwardana? Ia adalah anak dari Anusapati, cucu Tunggul Ametung. Menjabat dengan waktu yang cukup lama, 22 tahun. Akhirnya, Raja Wisnuwardana digantikan oleh anaknya yang bernama Kertanegara dan dilakukan secara damai. Di bawah kepemimpinan Kertanegara, kerajaan Singasari sangatlah maju, dimulai dari perdagangan beras, rempah-rempah, emas, sampai ke kayu cendana. Sampai akhirnya berita ini terdengar sampai ke telinga Kublai Khan dan menuntut kerajaan Singasari menjadi daerah bawahannya. Karena takut dengan ancaman tersebut, akhirnya sang raja memilih untuk bekerja sama dengan kerajaan Champa. Namun, kerajaan Singasari mengirim terlalu banyak pasukan keluar Jawa yang membuat daerah di dalam tidak aman. Sampai akhirnya, Jaya Katuang, Bupati Gelang-Gelang, memberontak daerah kerajaan Singasari. Dan ia membunuh Kertanegara. Tiga, kehidupan dan sosial ekonomi. Corak ekonomi pada kerajaan Singasari adalah agraris, karena daerahnya yang sekitar wilayah berantas terkenal dengan keadaan tanah yang subur. Nah, dengan begitu diduga masyarakat mengantungkan kehidupan dengan bercocok tanam atau petani. Analisis yang selanjutnya yaitu Sungai Berantas dijadikan sebagai sektor perdagangan oleh para penguasa dan sekitar. Menurut literatur yang beredar, keadaan ekonomi kerajaan Singasari mengalami pasang surut pada masa kepemimpinan Raja Ken Arok. Kondisi rakyat bilang sejahtera dan makmur. Namun pada kepemimpinan Anuspati keadaan ekonomi dan sosial masyarakat jadi berantakan. Kemudian pada kepemimpinan Wisnuwardana perlahan-lahan memorat maritan tersebut beranggur membaik dan kerajaan Singasari mulai mengalami kesejahteraan dan ekonomi tertata dengan baik. Pada masa kepemimpinan Kertanegara, sektor perdagangan berkembang dengan perdagangan emas, terus cendana, kayu, dan rempah-rempah. Bahkan pada periode ini kerajaan Singasari mampu menguasai jalur perdagangan dari Selat Malaka sampai Kepulauan Maluku. Hasil budaya dan juga peninggalan. Yang pertama itu ada Candi Singasari, ditemukan pada 1803 oleh Nicholas, berbentuk bujur sangkar yang menyimpan sebagian abu Kertanegara. Ditemukan juga arca Praja Paramita yang dikenal sebagai patung Kededes. Yang kedua itu ada Candi Jawi, dibangun pada abad ke-13 di kaki Gunung Wilarang, Pasuruan. Disebut dalam negara Kertagama sebagai tempat ibadah Siwa Buddha dan menyimpan abu Kertanegara. Yang ketiga itu ada Candi Kidal, ditemukan di lembah Gunung Bromo. Pernah ditemukan juga arca Siwa Mahadewa di dalamnya. Yang keempat itu ada Candi Jago, berlokasi di Malang, dibangun oleh Kertanegara pada abad ke-13 sebagai penghormatan bagi ayahnya, Srijaya Wisnuwardana, awalnya bernama Jajahu. Yang kelima itu ada Gondang, ditemukan di Mojokerto pada tahun 2020. Bertuliskan tahun 1197 Saka atau 1275 Masehi, berasal dari masa Raja Kertanegara, Kerajaan Singasari. Yang keenam itu ada Prasasti Singasari, ditemukan di utara Candi Singasari pada 1904, bertuliskan aksara Jawa kuno dan dibuat untuk mengenang pembangunan candi, pemakaman yang dipimpin Gajah Mada sehingga disebut juga Prasasti Gajah Mada. Yang ketujuh itu ada Amok Hapasa, prasasti dalam bentuk kaca bertuliskan huruf Jawa kuno dengan bahasa campuran Sanskerta dan Melayu kuno, merupakan peninggalan budaya kerajaan Singasari dan salah satu kerajaan berpengaruh di abad ke-13.